Oi, satu tiang rumah dia bilang, siapa suruh kau tidak memberi? Kenapa lagi satu? Oi, lantai saja tidak tiang, siapa suruh? Semua orang tidur bagus-bagus di rumah kamu saja hilang. Kata kamu tuh nanti ada pengorbanan. Terus si Raffi nak ketawa kan? Saya ingin jadi suka. Mesti kau cakap si Raffi dah, tuan pakai dia. Mesti kau cakap dia. Sudah kah? Sudah kah? Sudah. Jangan deh. Nah itu baru soal itu. Pertama itu ada rumah Allah permulaan penghakiman. Amin. Nah itu baru satu ayat. Itu poin pertama. Ya. Kasih terang dulu ya. Saya berkasihan juga dia. Anak bapak dan dia. Anak penjam. Bukan dia orang alis itu. Itu roh. Itu kasih Tuhan kepada kita, tahu. Tidak boleh kita dengan tangkapan di luar. Tidak boleh. Itu dia bilang alam roh itu beda. Betul-betul Tuhan sudah pilih kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, tidak terkecuali. Tapi Tuhan mau kita ikuti itu hukumnya. Karena Tuhan tidak mau hukum kita. Terus dia kasih ingat. Sebelum kita mati dia kasih ingat kita apa yang kita perlu buat. Karena dia mengasihi kita. Nah, Tuhan. Nah itu baru 1 Petrus berapa tadi? 4 ayat 17. Perhakiman bermula di rumah Allah. Dan kedua, Tuhan kasih tahu saya karena hal ini adalah penyucian dan pemurnian. Dan itu saya bilang, kenapa kamu tidak menerima bayar yang di doa pun macam mau bolon begini mata, bukan terus Tuhan, aduh, menyapa aja. Ini bukan kali-kali. Dia bilang, selesai sudah dia bilang. Kecuali kalau ada orang yang berdoa dan minta Tuhan lakukan balik satu kali. Dan itu sudah berlaku di kampung tidak sudah, tapi ada orang berdoa, saya tidak tahu siapa. Maka Tuhan berbelas kasihan lagi. Dan ini merupakan dia punya macam karunia yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dan kita seharusnya kita bersyukur karena ada pemberitahuan apa yang perlu kita buat dan apa yang tidak, supaya kita ada pandu masuk surga. Amin. Bagi orang yang betul-betul mau mencari Tuhan lah. Nah, kedua, penyucian. Ini sekarang ini berlaku sekarang penyucian. Semua perbuatan yang tidak bagus kan disuci. Hanya diberitahu begini-begini. Dan kalau orang bertahan dalam penyucian ini, bermakna dia tergolong orang bijaksana. Kalau sudah begini pun macam Anda tidak paham, tidak mengerti itu betul dari Tuhan atau tidak, Alkitab golongan itu orang fasik. Orang fasik kan menanti penghukuman dari Tuhan. Inilah itu. Coba kitab Daniel. Kitab Daniel. Nggak tahu dia mau cakap mesti tak kasih saja. Sekali saja. Kitab Daniel pasal 12 ayat 10. Kitab Daniel ayat 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Nah inilah itu. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Nah, ini sekarang ini penyucian ini dan pemurnian, pengujian iman kita, amin, pemurnian, pembersihan. Dan kalau kamu tidak paham, kamu anggap itu darah setan tidak betul-betul bermakna Anda tidak itu orang fasik, dia bilang tidak memahami, amin. Jangan sampai kau tergulung orang fasik yang akan dihukum. Ini sekarang berlaku dalam gereja ini. Penyucian dan pemurnian, artinya semua perbuatan yang tidak betul Tuhan kasih tahu supaya kita disucikan dari sikap-sikap seperti itu. Dan kalau Anda rela untuk menerima dan merendah hati, dapatlah Anda perubahan dan berkat. Nah, ini yang berlaku sekarang ini. Yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus, yang suka orang tangkap dengan pandangan matanya sendiri, tapi oleh Roh kita dapat mengerti. Bisa berdoa jamaah Tuhan, dan Tuhan kasih tunjuk hidayah.
Penghakiman bermulai di rumah Allah, dan ini penyucian dan pemurnian. Dan orang fasik dia bilang tidak akan memahami, artinya orang yang tidak pertobatan betul-betul, yang guna pikirannya untuk mengerti firman Tuhan, tidak guna imannya untuk menangkap kebenaran firman Tuhan, tidak di hati. Itulah sebabnya walaupun betul-betul sudah dia anggap itu main-main macam tidak betul, maka hatinya tidak terbuka. Amin. Itulah itu. Dia pikir itu macam tidak betul, hatinya tidak terbuka betul. Maka itu istilahnya berkat pemurah yang sebenarnya. Itu saya bilang rugi orang yang tidak mau percaya kepada. Ya, kami ini betul-betul pemurnian dan penyucian. Tapi orang-orang fasik dia bilang akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Tidak seorang pun. Asal hidupmu fasik, asal hidupmu tidak bertobat, tidak betul-betul mencari Tuhan, asal hidupmu tidak ada Tuhan dalam hati, tidak ada Roh Kudus, tidak akan memahami sampai bila-bila pun. Amin. Satu, dia bilang orang-orang fasik, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Hanya orang yang bijaksana, yang seperti hidupnya dalam Matius 25, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kalau 5 gadis bodoh itu cukuplah kalau ada pelita. Cukuplah tahulah kalau firman Tuhan. Kan kita seringkali tahu tuh urapan begini-begini, tapi persediaan Anda tidak cukup. 5 gadis bijaksana cukup, dia memahami. Sekali 5 gadis yang bodoh itu beli pelita, kemudian dia ketuk, apa jawabannya? Aku tidak mengenal kamu. Amin. Nasib tidak boleh terima. Kamu tahu kan itu anak kakak saya itu, siapa itu? Silzong atau apa itu? Siapa itu? Ya, Ahmad Fargo. Dia bilang, saya tidak mengenal kau, dia bilang Tuhan. Saya tidak tahu dia pernah bagi perpuluhan atau tidak. Mesti kau kasih tahu dia, mesti kasih tahu dia sudah. Dah lihat, saya tidak mengenal dia bilang. Oh itu saya tengok tuh firman Tuhan yang Matius 25 ayat 5 garis bodoh 5 garis bijaksana itu. Karena dia tidak melakukan hukum Tuhan. Amin. Dia baca. Terus saya tengok tapi sejam saja. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan, dia suruh saya kasih doa dia untuk mengalirkan untuk berkat dan belas kasihan. Ingat, ini pemurnian, penyucian pemurnian kita. Amin. Jangan dilihat di dalam tidak sama-sama kita. Semua kita memperbetulkan keluhan kita semua. Amin. Baik, kita bersyukur karena ada di jabatan ini bukan mudah kita peroleh. Ini kamu kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Amin. Berdiri. Ya. Dan sini. Sini. Hah? Banyak yang tidak mau hamil dari apa yang dia mau. Dan saya tidak akan berdoa untuk meminta Tuhan. Sekarang saya tidak akan berdoa. Kenapa aku lakukan itu semua? Tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Semua itu adalah untuk kekuatan mereka. Karena suatu saat masalah dan kesulitan yang besar akan menimpa kamu. Itu adalah kekuatan kamu untuk terus maju dalam pelayananmu. Namun engkau menolak, engkau mengabaikannya. Aku sudah memberitahu kepadamu, namun kamu menolak. Ingat, hanya yang sedikit kupilih dari tempat ini. Engkau masih mempunyai peluang untuk berbalik kepadaku. Masih ada peluang dia bilang. Namun ku ingin hati yang terbuka. Ku ingin hati yang terbuka. Selain itu aku tidak mau. Aku ingin hatimu. Kamu ingatkah? Ibu beritahu pernah cakap kalau aku mau hati. Ini si jadi aku dulu hati. Itu bukan bohong loh. Nah, kamu menolak dia bilang. Dia pun merasa sudah. Pokoknya kamu balik.
Aku akan melepaskan sekali lagi pengulangan. Ini adalah terakhir kalinya. Menerimalah dengan hati yang terbuka. Menerimalah dengan hati yang terbuka. Ini adalah kali terakhirnya. Masa sebelah sini. Masa sebelah sini. Tuhan, banyak yang tidak mengerti, Tuhan. Bagaimana harus aku menyampaikan? Mereka melihat luaranku, Tuhan. Aku ini hanya manusia biasa. Aku hanya manusia biasa, Tuhan. Mereka tidak mengertinya. Bapak. Kamu tahu Pak, itu berapa apa Tuhan kasih, kita mengalami kesukaran. Tadi kan itu kita boleh menghadapinya dan kekuatan itu. Nah, terus dia kasih. Tapi si hati terbuka. Curahan terakhir telah berlaku. Duduk. Apa dari atas? Kamu rasa nggak tadi itu? Dia bilang pencurahan terakhir akan berlaku. Tapi itu yang terakhir sudah. Dia mau melihat semua hati kamu terbuka 100% sudah. Terbuka, menerima seapa adanya. Kamu pikir saya bercakap begini, saya sempurna. Saya lagi lebih teruk daripada kamu. Tapi kenapa Tuhan Yesus beli gereja ini? Sebab Dia mengasihi kita semua. Sebab masing-masing kita mempunyai karunia yang istimewa. Itu sebabnya kita diperkumpulkan tempat ini untuk membangunkan gereja ini. Kalau kamu paham secara lebih dalam, kalau kamu guna otak, semuanya mati di hadapan Tuhan. Sebab apa yang dibawa adalah rohmu. Malaikat Jibril sudah cakap, roh yang akan dibawa, tubuh jasmani kita mati. Sebab kita diperbuat daripada debu tanah. Kita akan kembali kepada tanah. Namun roh kita pergi kemana? Pergi kemana? Sebenarnya saya tidak mau bercakap sudah, tapi saya tidak tahan. Itu pekerjaan kuasa Roh Kudus sangat kuat di dada saya. Suatu saat ini akan berhenti. Dan dia tidak akan pakai saya lagi untuk menyatakannya.
Iman kamu sudah akan menentukan di mana kamu berada, neraka atau surga. Sebenarnya saya ingin memilih Asyur 10 orang. Dia memilih Asyur 10 orang yang peka akan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dan saya akan panggil. Yang saya panggil, siap sedia hatimu. Sebab ini akan menguatkan kamu masa akan datang. Siap sedia.